Donnie Brasco 1997. Kali ini saya akan membahas alur cerita film Donnie Brasco. Film ini adalah drama kriminal rilisan tahun 1997. Film ini dibuat berdasar kisah nyata seorang agen FBI yang bertugas memata-matai sebuah kelompok kriminal atau disebut juga kelompok mafia. Kelompok ini terkenal sangat terkenal di New York pada tahun 1970-an. Joseph Piston bertugas menyusupi organisasi tersebut. Joseph menyamar sebagai maklar permata yang bernama Donnie Brasco. Langsung saja kita mulai ceritanya. Film dimulai saat Donnie sedang menjalankan tugasnya, yaitu memata-matai para anggota mafia yang sedang makan di sebuah restoran. Disinilah Lefty pertama kali melihat Donnie. Karena merasa terganggu dengan Donnie yang terus memperhatikannya, Lefty bertanya pada temannya, siapakah orang tersebut? Dan teman-temannya di situ menjawab, dia adalah Don si permata. Untuk menarik perhatian Lefty, Donnie pun pergi meninggalkan restoran tersebut. Benar saja, karena penasaran dengan Donnie yang disebut sebagai maklar permata, keesokan harinya Lefty pun datang menghampiri Donnie untuk bertanya tentang sebuah cincin permata yang baru didapatkannya. Setelah melihat cincin tersebut, Donnie berkata bahwa itu barang palsu yang tidak berharga. Lefty kaget dan tidak percaya. Kemudian Lefty mengajak Donnie untuk pergi menjumpai seseorang yang memberikan cincin permata tersebut. Merasa telah tertipu, Lefty sangat marah dan ingin menghajar pria itu. Tetapi Donnie melihat hal ini bisa menjadi peluang untuk membuat Lefty terkesan padanya. Dia pun menghajar pria tersebut hingga merasa bersalah dan takut kepadanya. Lalu Donnie meminta kunci mobil sebagai permintaan maaf dan membawa pulang mobil pria tersebut. Karena kelihatannya profesional, Lefty pun merekrut Donnie sebagai anggotanya. Lefty pun memperkenalkan Donnie ke anggota dan ketua mafia mereka yang bernama Sonny Red. Setelah itu, Donnie pergi menemui rekan FBI-nya untuk memberikan laporan. Setiap kejadian dari anggota mafia ini pun dibuat laporan ke kantor pusat. Karena semakin akrab, Lefty mengajak Donnie untuk makan malam di rumahnya. Dia pun meminta Donnie untuk membantunya di dapur. Dan tentunya Lefty adalah pria yang pandai memasak. Bahkan setelah makan malam, Lefty banyak bercerita tentang kehidupan dan keluarganya. Secara keseluruhan, kepercayaan terhadap Donnie semakin tinggi, dan Lefty pun bersumpah akan melindungi Donnie dengan segenap jiwanya. Scene selanjutnya ditunjukkan bahwa Donnie pulang ke rumahnya pada saat liburan Natal untuk bertemu dengan istri dan ketiga orang anaknya. Ditunjukkan juga bahwa Donnie adalah suami yang baik. Dia membantu istrinya untuk beres-beres rumah hingga mencuci mobil. Setelah beberapa hari di rumahnya, Donnie dikunjungi oleh seorang agen FBI yang membawa berita besar bahwa bos besar mafia telah meninggal. Kemudian Donnie segera menelepon Lefty untuk memastikan kabar tersebut. Selanjutnya, Donnie dan Lefty kembali bertemu. Dalam perjalanan, Lefty menceritakan kekesalannya. Lefty sudah mengikuti organisasi ini 20 tahun yang lalu, dan sampai sekarang dia belum mendapat wilayah sendiri. Malahan temannya Sonny Black duluan naik pangkat menjadi ketua, dan Sonny Black menjadi atasan dari Lefty. Yang sebenarnya Lefty lebih tua dan lebih senior dari Sonny Black. Meskipun kesal, Lefty tetap bersikap profesional di hadapan anggota lainnya. Dia memberikan ucapan selamat kepada Sonny Black atas pencapaiannya. Mereka pun mengadakan acara penyambutan bos baru. Ya, singkat cerita, semua aktivitas dari mafia ini pun juga dijalani oleh Donnie, seperti merampok, merampas, membunuh, dan lain sebagainya. Donnie sudah menjadi seperti mafia sungguhan. Semua kegiatan kriminal ini dilaporkan ke atasannya, dan ada juga rekaman suara yang disisipkan di sepatu Donnie. Donnie sangat berhati-hati, bahkan istrinya pun tidak mengetahui misinya ini. Di suatu klub, Sonny Black dan anggotanya, termasuk Lefty dan Donnie, menemui Sonny Red yang sekarang telah menjadi bos besar. Terlihat di situ Sonny Red dan kawan-kawannya mempermalukan si bos baru ini, yaitu si Sonny Black. Tentu saja Sonny Black yang baru naik pangkat sangat marah dan menyimpan dendam terhadap Sonny Red.
Doni selalu disibukkan dengan alat perekam yang ada di sepatunya. Di suatu ketika, kelompok ini ingin makan malam di restoran Jepang. Ya, namanya juga restoran Jepang. Makannya juga harus lesehan ala Jepang. Jadi Doni keberatan untuk membuka sepatunya karena dia menyimpan perekam suara di dalam sepatunya. Akan tetapi manajer restoran itu tidak membolehkan makan di situ kalau tidak membuka sepatu. Karena sudah seperti keluarga, akhirnya mereka para mafia ini menghajar manajer restoran itu sampai babak belur. Itulah mafia, prinsip kebersamaan di atas segala-galanya. Di suatu kesempatan mafia ini mau melebarkan sayap ke Miami, Florida dan mencoba mencari sumber dana apa yang bisa diambil dari kota itu. Kemudian, Doni mengajak Lefty untuk melihat sebuah klub yang sudah tidak terpakai, yaitu King Court. Awalnya Lefty kurang tertarik dengan tempat itu, karena menurutnya tempat itu kurang menjanjikan. Doni berusaha meyakinkan Lefty agar berani mengambil peluang usaha, agar Lefty bisa dipandang. Lefty pun setuju akan ide tersebut. Malam itu, Doni pergi ke markas sementara FBI. Dia meminta FBI untuk menyiapkan sebuah kapal mewah yang akan dipakai untuk bertemu dengan bos mafia yang berkuasa di Florida. Bos mafia itu bernama Santo Trafficante, di mana mereka bermaksud meminta izin beroperasi di kota tersebut. Akan tetapi Sonny Black curiga kalau Lefty ada rencana mengambil usaha dengan Doni. Karena begini, prinsip mafia itu, setiap usaha apapun harus ketua dulu yang tahu. Demi mengambil kepercayaan ketua, Doni menyampaikan ide usaha klub ini ke Sonny. Akhirnya pertemuan dengan Trafficante pun terjadi. Trafficante setuju dengan mereka membuka usaha di Florida. Setelah mendapat kesepakatan dengan Santo Trafficante, maka dibukalah usaha King Court ini dan Sonny mempercayai Doni untuk mengurusnya. Doni sangat kebingungan karena niatnya tempat itu Lefty yang akan memegangnya. Meskipun sempat menolak, tapi Doni tidak bisa menolak karena itu sudah seperti perintah dari bos. Lefty mulai kecewa dengan Doni karena niatnya usaha ini diserahkan ke dia. Ternyata bos lebih memilih Doni sebagai seorang yang mengurus klub itu. Di satu ketika anak Lefty masuk rumah sakit karena overdosis. Doni menjenguk dan menjelaskan bahwa dia tidak tahu kalau Sonny bisa memilihnya dan berharap agar hal itu tidak membuat hubungan mereka menjadi renggang. Lefty masih marah kepada Doni. Dia mengusir Doni dari rumah sakit. Tetapi karena sudah seperti saudara, Doni tetap bertahan menemani Lefty. Di situ Doni menghibur Lefty dan memberi penguatan. Lefty terharu dengan sikap Doni. Selanjutnya, saat mereka semua berkumpul di klub King Court untuk acara pembukaan, mereka digerebek polisi dan masuk dalam sel karena melakukan buka usaha tidak melakukan pelaporan dulu. Namun sebelumnya, Doni telah sempat menyembunyikan uang di dalam bagasi mobil. Saat di dalam sel, Sonny sangat marah atas kejadian tersebut. Sonny mengacak-ngacak tempat itu dengan frustasi. Mereka mencurigai bahwa ada anggota yang berkhianat di antara mereka. Mereka pun menyebut si pengkhianat itu sebagai tikus. Setelah keluar, Sonny Black sebagai ketua mencari siapa dalang pembocoran ini dan mencurigai Sonny Red yang melakukan pelaporan. Karena terlihat sejak awal Sonny Black menjadi bos, Sonny Red ini seperti tidak menyukainya. Mereka kemudian merencanakan pembunuhan Sonny Red. Setelah mengetahui lokasi Red, tanpa menunggu lama mereka bergegas ke rumahnya si Red dan menunggu kedatangannya. Di situ mereka mempersiapkan senjata mereka. Mereka pun berbagi tugas siapa yang menjaga di belakang rumah dan siapa yang menjaga di depan rumah. Tak lama kemudian, Sonny Red datang bersama dua orang rekannya yang langsung saja mereka habisi. Mereka juga membunuh Nicky yang dicurigai sebagai pengkhianat saat di Florida.
Kemudian semua mayat mereka dipotong dan Doni ikut juga dipaksa memotong mayat tersebut. Semenjak Doni memotong mayat, Doni tidak lagi melapor ke markas tentang kegiatan-kegiatan apa yang dia lakukan, sehingga operasi Doni Brasco sempat mau dihentikan. Para mafia berkumpul di tempat mereka. Di situ Sonny Black dan Lefty melakukan pertemuan empat mata membicarakan sesuatu. Doni ditugaskan untuk menemukan dan membunuh putra Sonny Red yang bernama Bruno. Scene berganti, diperlihatkan keluarga Doni di ambang kehancuran. Istri Doni merasa bahwa suaminya itu telah berubah total. Dia seperti tidak peduli lagi terhadap keluarganya. Doni sudah terlihat seperti gangster dan lari dari tanggung jawabnya. Jarang pulang, mulai kasar. Bahkan yang paling dirindukan istrinya adalah hubungan suami istri yang sudah begitu lama tidak dia rasakan. Bahkan Doni pernah memukul istrinya dalam sebuah perdebatan suami istri. Namun, setelah menjelaskan semua masalah pekerjaannya, pada akhirnya istri Doni bisa memahami tugas suaminya tersebut. Kemudian, dengan meningkatnya tekanan dari FBI untuk mengakhiri operasi dan melakukan penangkapan, Doni mencoba meyakinkan Lefty untuk melarikan diri dari kehidupan kriminalnya. Namun, Bruno berhasil dilacak oleh Lefty. Bruno berada di sebuah kapal. Karena ini merupakan tugas Doni, jadi dia harus membunuhnya. Dalam perjalanan, Lefty memberitahu kalau sebenarnya dia tahu bahwa kapal pesiar yang sebelumnya diatur Doni saat di Florida adalah milik pemerintah federal. Lefty pun telah menaruh curiga pada Doni bahwa dialah orang yang berkhianat. Saat tiba di lokasi persembunyian Bruno, dengan todongan senjata, Lefty memaksa Doni untuk membunuh Bruno. Akan tetapi, sebelum pembunuhan dapat dilakukan, agen FBI datang dan menangkap mereka. Setelah penangkapan tersebut, agen FBI mengunjungi tempat nongkrong Sonny dan anggotanya. Mereka mengungkapkan identitas asli Doni kepada Sonny dan krunya dengan menunjukkan foto Joseph berseragam FBI kepada mereka. Mereka sangat kaget bahwa anggota mereka Doni Brasco adalah seorang agen FBI. Hanya Lefty seorang yang tidak kaget dengan hal itu. Dia tetap merahasiakan apa yang dia ketahui tentang Doni Brasco. Setelah operasi Doni Brasco resmi dihentikan, Joseph mendapat penghargaan. Akan tetapi yang menyaksikan penghargaan itu hanyalah keluarganya. Dia diberikan cek sebesar $500 untuk biaya hidup anak dan istrinya. Dia juga diberikan medali penghargaan tertinggi dalam dunia mata-mata. Joseph sangat menyesali pengorbanannya meninggalkan keluarga demi menjadi mata-mata, dan juga resikonya bisa membunuhnya. Di akhir film menyatakan bahwa bukti yang dikumpulkan oleh Doni Brasco mengasihkan lebih dari 200 dakwaan dan lebih dari 200 hukuman. Film pun tamat. Oke, dari film ini kita bisa mendapat pelajaran tentang persahabatan dan kesetiaan. Intinya, saat kita dihadapkan pada pilihan antara hati dan kewajiban, sebenarnya kita harus memilih yang mana? Di film ini diperlihatkan persahabatan yang kuat antara Lefty dan Doni. Lefty melindungi Doni supaya bisa diterima dalam geng mafianya. Doni, meskipun berniat menangkap Lefty, dia benar-benar peduli. So, bagi yang penasaran, silakan ditonton saja versi fullnya. Oke, thank you, adios.